mengenai fenomena, banyak sekali fenomena alam di sekitar kita yang berhubungan dengan matematika. Nah, salah satunya kalian bisa lihat di cuplikan yang satu ini. Yang tadi kalian bisa lihat ada seorang laki-laki yang mencoba menendang bola ke gawang, di mana percobaan menendang bola ke gawang tersebut merupakan variabel randomnya. Nah, untuk X-nya bisa dalam satu kali percobaan langsung masuk bola tersebut ke dalam gawang, atau bisa dalam 2 kali percobaan atau 3 kali percobaan, bahkan bisa sampai percobaan tersebut percobaan ke X. Yang berarti percobaan tersebut bisa secara berulang-ulang sampai didapatkan satu buah kesuksesan atau sampai didapatkan bola tersebut masuk ke dalam gawang. Jadi, contoh yang tadi merupakan distribusi geometri. Distribusi tersebut merupakan distribusi peluang banyaknya usaha yang diperlukan untuk mendapatkan satu buah kesuksesan. Adapun ciri dari distribusi geometri. Yang pertama, dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, antar ulangannya saling bebas. Untuk yang ketiga, probabilitas sukses pada tiap ulangannya sama. Nah, yang terakhir, percobaan dilakukan sampai diperoleh satu buah sukses. Nah, selanjutnya adalah tentang formulasi distribusi geometrik. Nah, distribusi geometrik ini di formula ada 3 poin pembahasan utama. Yang pertama itu tentang asumsi-asumsi yang mendasarinya, yang kedua tentang simbol, dan yang ketiga tentang formulasi dari distribusi geometrik. Langsung aja ke poin pertama, yaitu tentang asumsi yang mendasarinya. Asumsi yang mendasari dari distribusi geometrik yang pertama yaitu uji coba. Fenomena yang digunakan adalah uji coba independen. Yang kedua, hanya ada 2 hasil percobaan dalam setiap kali percobaan, yaitu gagal atau berhasil. Dan yang terakhir, yaitu probabilitas keberhasilan atau P, itu sama setiap kali pada percobaan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang simbol-simbol yang digunakan pada distribusi geometrik. Pertama itu bisa ada P yang artinya sukses, ada Q artinya gagal, dan X artinya distribusi peluang proba acak. Nah, misalkan X yaitu 1, hasil S artinya mencapai sukses hanya dengan 1 kali eksperimen. Kedua, hasil yaitu GS mencapai sukses pada perulangan eksperimen kedua. Yang ketiga itu X-nya 3, GS artinya mencapai sukses pada perulangan eksperimen ketiga. Nah, ketika X-nya itu adalah X atau N, GS artinya mencapai sukses pada perulangan eksperimen ke X, yang berarti telah mengalami gagal sebanyak S dikurangi 1 kali. Jika suatu percobaan mengalami sukses ketika pada perulangan eksperimen ke X, maka percobaan tersebut mengalami gagal sebanyak X-1, sehingga didapatkan dari probabilitas distribusi geometriknya sama dengan perkalian dari Q sebanyak X-1 dikali P, atau sama dengan perkalian dari Q pangkat X-1 kali P dengan Q probabilitas kegagalan dan P
probabilitas sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai cara mencari means dan varians dari suatu distribusi geometrik. Nah, pada bab sebelumnya, pada bab 5, kita telah mempelajari cara mencari means dan varians dari suatu variabel random. Teman-teman masih ingat kan? Atau masih lupa? Jika masih lupa, silakan baca kembali materi mengenai cara mencari varians dan means dari suatu variabel random, karena materinya sedikit bersangkutan. Kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama tentang means. Nah, jika di suatu variabel random itu, cara untuk mencari means-nya kan data itu ada dua, ada discrete dan ada continue. Nah, untuk yang discrete, jika kita ingin mencari means-nya, tinggal menjumlahkan jumlah dari x kali px, dengan si px-nya itu fungsi probabilitas dari suatu variabel random discrete tersebut. Nah, jika jenisnya yang continue, maka means-nya itu integral dari x kali fx dx, yang fx-nya itu yaitu fungsi densitas dari suatu variabel random continue tersebut. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara mencari means dari suatu distribusi geometrik? Tentu mudah saja teman-teman. Untuk mencari means dari suatu distribusi geometrik, kita harus cari tahu dulu distribusi geometrik itu termasuk ke dalam discrete atau ke dalam continue. Ayo, kira-kira termasuk ke dalam discrete atau continue? Ya, benar. Distribusi geometrik itu termasuk ke dalam discrete. Karena kenapa? Jika kita lihat dari x-nya itu kan banyaknya percobaan yang dilakukan hingga menghasilkan sukses yang pertama. X-nya itu bisa 1 kali percobaan, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, si X-nya ini kan masih bisa dihitung, jadi distribusi geometrik ini termasuk ke dalam discrete. Dengan begitu, cara mencari means-nya sama dengan cara mencari means dari suatu variabel random discrete. Setelah kita tahu tadi bahwa cara mencari means dari suatu variabel random itu penjumlahan dari si x kali px. Dengan begitu, means dari suatu distribusi geometrik itu, maka penjumlahan dari si x kali si px. Dengan si px-nya itu kita punya fungsi dari distribusi geometriknya, yaitu p kali q pangkat x min 1. Dengan si p-nya itu probabilitas sukses dan si q-nya itu probabilitas gagal. Jadi means dari suatu distribusi geometrik itu penjumlahan si x kali p kali q pangkat x min 1. Dengan si p-nya itu probabilitas sukses dan si q-nya itu probabilitas gagal. Mari kita bahas lebih jauh lagi mengenai means dan variance dari suatu distribusi geometrik. Yang pertama kita bahas dulu rataan atau means dari distribusi geometrik. Nah, telah kita ketahui bahwa nilai mean sama dengan nilai ekspektasi dari suatu variabel random x, dan telah kita tahu pula nilai means dari suatu distribusi geometrik itu sama dengan sigma x kali p kali q pangkat x min 1. Kemudian kita substitusikan x sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan, didapatkan hasil seperti ini, dan hasilnya kita sebut menjadi persamaan 1. Dari persamaan 1 ini kita kalikan dengan q, didapatkan hasil seperti ini. Nah, hasilnya ini kita beri nama menjadi persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita kurangkan, persamaan 1-nya ini, persamaan 2-nya ini
kita kurangkan, maka didapatkan hasil seperti ini. Karena suatu peristiwa yang terjadi memiliki probabilitas sama dengan 1, maka nilai means dikurangi Q kali nilai mean sama dengan 1. Kemudian kita faktorkan menjadi seperti ini, dan kita dapatkan hasilnya means dari suatu distribusi geometrik itu sama dengan 1/1 min Q. Dan telah kita ketahui bahwa 1 min Q itu sama dengan P, maka nilai means dari suatu distribusi geometriknya sama dengan 1/P. Kemudian yang kedua, kita bahas mengenai varians distribusi geometrik. Nah, dan telah kita ketahui bahwa untuk mencari nilai varians dari suatu variabel random X, yaitu nilai ekspektasi dari suatu variabel random X kuadrat dikurangi dengan nilai means dikuadratkan. Maka untuk itu kita cari dulu nilai ekspektasi dari suatu variabel random X kuadrat. Nah, caranya yaitu dengan mengalihkan fungsi means dari distribusi geometrik dengan X min 1. Kemudian kita substitusikan X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 3, dan kita jumlahkan, maka didapatkan hasil seperti ini. Kita sebut menjadi persamaan 1. Dari persamaan 1 ini kita kalikan dengan Q. Didapatkan hasil seperti ini, dan kita sebut menjadi persamaan 2. Kemudian persamaan 1 dan 2 ini kita kurangi. Persamaan 1-nya ini, persamaan 2-nya ini kita kurangi, didapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita faktorkan lagi, dan telah kita ketahui bahwa P plus 2PQ plus 3PQ kuadrat itu sama dengan nilai means dari distribusi geometrik, dan 1 min Q itu sama dengan P, maka didapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita ubah nilai means-nya menjadi 1/P, didapatkan hasil seperti ini, dan nilai P yang ada di sebelah kiri kita pindahkan ke ruas kanan, maka didapatkan hasil seperti ini. Karena yang akan kita cari adalah nilai ekspektasi dari suatu variabel random X kuadrat, maka nilai means-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita ubah lagi means-nya menjadi 1/P, didapatkan hasil seperti ini, dan kita jumlahkan, maka didapatkan hasil nilai dari ekspektasi suatu variabel random X kuadrat, yaitu 2Q plus P per P kuadrat. Kemudian kita tinggal dan kita bisa mengganti nilai P-nya itu menjadi 1 min Q. Kemudian kita jumlahkan, maka didapatkan hasil seperti ini. Setelah mendapatkan hasil ekspektasi dari suatu variabel random X kuadrat, kemudian kita tinggal mencari variansnya. Kita masukkan nilainya, kemudian kita kurangkan, didapatkan hasil seperti ini, dan Q-nya kita ubah menjadi 1/P. Jadi varians dari suatu variabel nilai varians dari distribusi geometrik ini sama dengan 1/P per P kuadrat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Vivi Fitriani Salwan akan melanjutkan pembahasan tentang distribusi geometrik, khususnya yaitu contoh soal dan pembahasannya. Sebelum ke contoh soal, kita ulas kembali tentang distribusi geometrik. Distribusi geometrik ini untuk mencari peluang binomial dalam kasus yang digunakan untuk mencari kesuksesan yang pertama. Dari sekian banyaknya percobaan, pada percobaan keberapakah yang akan menghasilkan sukses yang pertama? Distribusi geometrik notasinya adalah fungsi distribusi geometrik dari suatu variabel random X dengan probabilitas suksesnya adalah P. Sedangkan rumusnya adalah P kali Q pangkat X min 1 dengan si P-nya itu probabilitas suksesnya
sedangkan Q-nya itu probabilitas gagalnya. Dan X adalah banyaknya peluang atau kejadian. Contoh soal dan pembahasan yang pertama. Peristiwa seorang mahasiswa mendapatkan nilai terbaik dalam suatu mata kuliah adalah kejadian yang ini. Mungkin menarik untuk mengetahui jumlah upaya yang perlu dilakukan untuk mendapatkan nilai terbaik. Andaikan bahwa kita mengambil P sama dengan 0,35 sebagai probabilitas dari untuk mendapatkan nilai terbaik, maka berapa peluang 5 kali upaya diperlukan untuk mendapatkan nilai terbaik akan berhasil? Baik, kita bahas contoh soal nomor 1. Dari pernyataan soal tadi, kita bisa ambil parameter nilai P atau probabilitasnya adalah 0,35. P sama dengan 0,35. Dari sini kita bisa mencari nilai Q atau probabilitas gagalnya dengan rumus Q sama dengan 1 min P. Lalu kita masukkan 1 min P-nya yaitu 0,35. Maka Q sama dengan 0,65. Nah, banyaknya kejadian atau X-nya di dalam soal adalah 5. X sama dengan 5. Dari sini parameternya sudah lengkap, tinggal kita masukkan ke dalam rumus distribusi geometrik. Ingat, rumusnya adalah P kali Q pangkat X min 1, dengan si P-nya itu probabilitas suksesnya, sedangkan Q itu probabilitas gagalnya. Nah, dari sini kita tinggal masukkan aja X-nya 5, P-nya yaitu 0,35 sama 0,35 dikali Q-nya 0,65 pangkat X-nya 5 min 1 sama dengan 0,35 kali 0,65 pangkat 4, maka didapat 0,0625. Jadi 0,0625 ini adalah peluang bahwa 5 kali upaya cukup untuk mendapat nilai terbaik. Jadi upaya yang kelima adalah upaya nilai terbaik dari seorang mahasiswa dalam suatu mata kuliah yang mempunyai probabilitas seperti yang diberikan di dalam soal. Lanjut ke contoh soal dan pembahasan yang kedua, yaitu soalnya adalah di dalam suatu proses produksi tertentu diketahui bahwa secara rata-rata satu di dalam setiap 100 barang adalah cacat. Berapakah probabilitas bahwa barang kelima yang diperiksa merupakan barang cacat pertama yang ditemukan? Ya, kita lanjut membahas contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 ini sama seperti contoh soal nomor 1. Probabilitasnya sudah diketahui dan X-nya juga sudah diketahui, tinggal kita mencari nilai Q atau probabilitas gagal, kemudian kita masukkan ke dalam rumus distribusi geometrik dan diperoleh probabilitasnya adalah 0,0096. Ya, lanjut pada contoh soal dan pembahasan yang terakhir, yaitu pada seleksi karyawan baru sebuah perusahaan, terdapat 3 dari 10 pelamar sarjana komputer sudah mempunyai keahlian komputer tingkat advance dalam pembuatan program. Para pelamar diinterview secara intensif dan diseleksi secara random. Maka, hitunglah persentase yang diterima dari jumlah pelamar yang ada. B. Berapa probabilitas pertama kali pelamar diterima pada 5 interview yang dilakukan? C. Berapakah rata-rata pelamar yang membutuhkan interview guna mendapatkan satu calon yang punya advanced training? Selanjutnya kita bahas contoh soal yang terakhir, yaitu nomor 3. Pada soal tersebut diketahui probabilitasnya adalah 3/10. Berarti 3/10, agar mudah kita desimalkan aja di 0,3.
maka Q sama dengan 1 min P, P-nya yaitu 0,3, didapat Q-nya yaitu 0,7. Dan banyaknya kejadian atau X-nya adalah sudah diketahui yaitu 5. Bagian A yang ditanyakan adalah persentase yang diterima dari jumlah pelamar yang ada. Nah, maka 3 sarjana komputer yang diterima dari sejumlah 10 calon, prosentasenya adalah, atau persentase yang diterimanya adalah sama dengan 3/10 dikali 100% sama dengan 30%. Persentase yang didapat adalah 30%. Kemudian bagian B yang ditanyakan adalah berapa probabilitas pertama kali pelamar diterima pada 5 interview yang dilakukan. Seperti biasa, P, Q, dan X-nya sudah diketahui, tinggal kita masukkan ke dalam rumus distribusi geometrik. P kali Q pangkat X min 1 nya 5, P nya 0,3 pangkat 4 ya, kali 0,7 pangkat 4, maka diperoleh probabilitasnya adalah 0,07 ya, 07203. Lanjut ke contoh soal nomor 3 bagian C. Yang ditanyakan yaitu berapakah rata-rata pelamar yang membutuhkan interview guna mendapatkan satu calon yang punya advance training. Ini yang ditanyakan adalah means atau rata-rata. Kita tulis rumus means yaitu 1/P. P-nya sudah diketahui yaitu 0,3. Maka rata-rata atau means yang didapat adalah 3,333.